الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Bab fadlil ikhtilati bin nasi. Di sini bab menerangkan keutamaan berikhtilat, berkumpul dengan manusia, bercampur dengan manusia. Wa huduri juma'ihim, dan menghadiri jumatan-jumatannya nas, manusia. Wa jama'atihim, dan jamaah-jamaahnya manusia di dalam mengamalkan sholat berjamaah, sholat fardu itu. Wa musyahadatil khairi, dan menghadiri kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh orang-orang. Wa majalis dzikri, dan mengikuti majelis-majelis zikir ma'ahum, beserta mereka. Wa iyadati maridihim, dan menjenguk orang sakit mereka. Wa huduri janaizihim, dan menghadiri jenazahnya mereka, manusia. Wa muwasati muhtajihim, dan membantu orang melarat mereka atau orang yang butuh daripada para manusia tadi, dibantu supaya terselesaikan kebutuhannya. Wa irsyadi jahilihim, dan memberi petunjuk bagi orang jahil mereka. Wa ghairi dzalika, orang yang enggak tahu mereka. Wa ghairi dzalika, dan yang lain-lainnya. Min masalihihim, yaitu perkara-perkara yang untuk kebaikannya nas. Ini semuanya liman bagi orang qadara yang mampu alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, untuk beramar ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Wa qam'i nafsihi, dan menghentikan dirinya 'anil idza'i, dari menyakiti orang lain. Wa sabri wa sabara wa qama'a nafsahu aja. Wa qama'a, dan dia mampu untuk wa qama'a, dan dia mampu untuk menghentikan nafsahu, dirinya, alal idza'i, untuk menyakiti orang lain. Wa sabara, dan dia sabar, alal adza, atas disakiti orang lain. Ini meneruskan hadis yang sebelumnya ini mengenai bab uzlah. Memang uzlah itu baik, tetapi ikhtilat dengan manusia ini lebih baik kalau orang itu memang ada kemampuan untuk beramar ma'ruf nahi 'anil munkar, dan dia itu juga mampu menahan diri dari menyakiti orang lain dan sabar kalau disakiti sama orang lain. Kalau ada kemampuan begitu, kumpul dengan orang itu baik. Datang ke Jumatan, datang ke sholat-sholat jamaah, menghadiri sholat-sholat jamaah, datang ke walimah, musyahadatul khair itu, walimah atau kebaikan-kebaikan apa saja, Pak. Kemudian datang ke majelis-majelis zikir, mendatangi orang-orang, menjenguk orang-orang sakit, mendatangi ikut sholat jenazah, membantu orang-orang miskin. Terus mungkin juga ya sampai berdakwah, namanya seperti itu. Kayak ada kemampuan amar ma'ruf nahi munkar, namanya dia itu memberi nasihat-nasihat, di masjid-masjid, di rumah-rumah, di tempat-tempat jagongan, bagaimana itu memberi nasihat-nasihat, baik juga. Bahkan itu lebih baik kalau ada kemampuan. Tapi kalau nggak ada kemampuan, ya lebih baik uzlah saja. Kalau dia nanti muncul di tengah manusia, malah menyakiti orang lain di dalam amar ma'ruf nahi mungkarnya katanya, tetapi malah justru menggunjing orang Islam di dalam bayan-bayannya, pokoknya seperti itu. Dan kalaupun dia nanti ganti disakiti, nggak sabar, ngajak berantem, lah seperti itu. Udah kalau begitu itu uzlah saja. Itu
Tapi kalau mampu seperti ini manfaatnya itu untuk diri dan umat lebih banyak daripada uzlah. Tapi sebagian ulama mengatakan uzlah itu zaman sekarang itu begini saja. Kalau tidak ada hajat untuk berkumpul dengan orang Islam, sebagian orang mengatakan, maka tidak usah kumpul, uzlah. Tapi kalau ada hajat berkumpul dengan orang Islam seperti menghadiri Jumatan, ya datang. Menghadiri jamaah datang. Setelah itu tinggalkan, terus jangan kumpul lagi. Nanti kalau kumpul lagi kebanyakan nanti akhirnya malah gunjing orang Islam. Atau menyakiti orang Islam. Karena di waktu-waktu yang ada kebaikan-kebaikan. Selain itu dibuat uzlah katanya. Wallahu alam. Karena kadang-kadang orang itu habis sholat jamaah atau habis Jumatan, ya Jumatannya baik. Setelah itu jagung-jagongan, ngobrol-ngobrol sana sini, bahkan ngomong politik sana politik sini, gunjing sana gunjing sini, ngelaknat sana ngelaknat sini, ya jadi nggak karuan nanti makanya. Dalam ketahuilah anal ihtilata sungguhnya bercampur bin nasi dengan manusia alal wajhil ladzi dzakartuhu, atas cara yang telah aku sebutkan tadi, yaitu ketika untuk menghadiri Jumatan, jamaah dan sebagainya tadi. Huwa al-mukhtar, itu adalah yang terpilih atau yang terbaik. Alladzi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkara yang dulunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya, wasairul anbiya'i dan para nabi yang lain salawatullah wassalamu alaihim. Wa kadzalikal khulafaur rasyidin, demikian juga ini adalah amalannya khulafaur rasyidin wa man ba'dahum, dan orang-orang setelahnya minas sahabati wat tabi'in, daripada sahabat dan tabi'in. Wa man ba'dahum min ulama'il muslimin wa ahyarihim, dan orang setelahnya para sahabat dan tabi'in daripada para ulamanya orang Islam dan orang-orang terpilihnya orang-orang Islam, orang-orang afdalnya orang Islam. Wa huwa madhhabu aktsari tabi'in wa man ba'dahum, dan amalan ini adalah madhabnya, amalan yang mengatakan bahwa ikhtilat dengan manusia ini lebih baik daripada uzlah bagi yang mampu, ya. Itu adalah madhabnya kebanyakan tabi'in wa man ba'dahum, dan orang setelah tabi'in. Wabihi, dan ikut dengan madhab ini juga, pemilihan ini juga. Qala, berkata Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, wa Ahmad, dan Imam Ahmad, wa aktsarul fuqaha, dan kebanyakan ahli fikih radhiyallahu anhum ajma'in. Di dalam madhabnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, kalau ada orang itu mampu untuk ikhtilat dengan manusia dan tidak merusakkan orang, maka ikhtilat dengan manusia ini lebih baik daripada uzlah. Karena ini yang diamalkan oleh para nabi dan rasul semuanya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan salilah bergotong royong 'alal birri wat taqwa, atas kebaikan dan takwa. Wal ayatu fi makna ma dzakartuhu, dan ayat di dalam maknanya perkara yang telah aku sebutkan, kasiratun ma'lumatun, banyak lagi diketahui. Begitu, kalau kamu ada kemampuan, ya ikhtilat itu baik. Tapi sekiranya kamu nanti kalau kumpul manusia malah kamu membuat perpecahan di kalangan manusia, ya sudah, kamu itu uzlah saja, enggak cocok kumpul sama manusia itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Allahumma rahmat sayyidina Muhammad, Allahumma qina sayyidina Muhammad, Allahumma sayyidina Muhammad alladhina qulubana sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur sultana nasira, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.